Why properti? Sebagai investor properti, kenapa sih properti adalah instrumen investasi yang baik dan wajib harus Anda jadikan sebagai investasi Anda? Jadi ini dia jawabannya. Yang pertama, harga properti selalu naik secara stabil dan konsisten. Kok bisa sih? Nah, Tuhan tidak pernah menciptakan bumi yang kedua. Karena itu, harga properti selalu naik. Karena properti adalah produk yang sangat terbatas. Kalau Anda lihat bahwa luas daratan bumi plus minus adalah sekitar 148 juta kilometer persegi. Dan sampai kapanpun luas bumi tidak akan pernah bertambah. Sedangkan jumlah penduduk setiap harinya bertambah semakin banyak. Dan semua orang tentunya membutuhkan properti, baik itu untuk tempat tinggal, sekolah, ataupun berbisnis. Sehingga sampai kapanpun properti tetap akan diminati. Nah, dikarenakan supply properti terbatas dan demand untuk permintaan semakin banyak dan tidak seimbang, maka terjadilah kenaikan harga properti dari tahun ke tahun secara konsisten. Yang kedua, berinvestasi di properti mempunyai dua keunggulan sekaligus, yaitu capital gain dan cash flow. Apa itu capital gain? Capital gain adalah keuntungan investasi selisih harga saat ini dikurangi dengan harga saat Anda membeli. Jadi contohnya, jika misalnya 5 tahun yang lalu Anda membeli properti seharga 1 miliar dan harga saat ini di pasaran adalah 2,5 miliar, maka capital gain yang Anda dapatkan adalah sebesar 1,5 miliar. Sedangkan cash flow adalah penghasilan produktif yang diberikan oleh properti yang Anda investasikan tersebut. Aset tersebut bisa membiayai dirinya sendiri, entah itu dari uang sewa jika Anda menyewakan, misalnya apartemen atau kos-kosan, atau dari bisnis yang Anda buat di dalam aset tersebut. Pendek kata, semakin produktif sebuah aset, maka semakin besar cash flow yang kita dapatkan. Yang ketiga, dengan berinvestasi properti, maka kekayaan kita akan terlindungi dari inflasi. Karena nilai kenaikan harga properti selalu lebih tinggi dari inflasi. Nilai properti selalu lebih tinggi dari inflasi, betul. Bahkan di saat krisis ekonomi menerpa Indonesia pada tahun 2008 yang lalu, saat itu inflasi bergerak di atas 12%. Tapi rata-rata kenaikan harga properti lebih tinggi dari angka inflasi itu. Anda bisa cek mulai tahun 2008 sampai tahun 2013, kenaikan harga properti sangat tinggi sekali, bahkan bisa berkali-kali lipat. Saat ini, jika dibandingkan dengan deposito, bunga deposito seringkali lebih rendah daripada inflasi. Nilai uang di deposito itu bukannya bertambah, melainkan berkurang. Jadi tepat seperti apa yang dikatakan oleh Robert T. Kiyosaki, bahwa orang paling banyak memiliki deposito sebenarnya adalah orang yang miskin. Karena setiap saat nilai uang yang didepositokan bisa semakin berkurang karena tergerus oleh inflasi. Yang keempat, salah satu alasan kenapa orang ingin membeli properti karena memiliki kebanggaan kepemilikan. Nah, saya kasih contoh nih, banyak pria sebelum menikah ini biasanya ingin bisa pamer nih ke calon mertua. Karena kebanggaan memiliki properti mungkin adalah alasan nomor satu orang memiliki rumah sendiri. Sebelum menikah, biasanya calon mertua itu akan menanyakan kepada Anda misalnya, apakah kita mampu membeli rumah sendiri? Nanti anak saya tinggal di mana? Nah, jika Anda mampu, itu akan menjadi nilai tambah Anda di mata calon mertua bahwa Anda adalah orang yang sukses. Jadi itu alasan kenapa memiliki properti sebuah kebanggaan tersendiri untuk kepemilikannya. Yang kelima, properti memiliki resiko yang kecil karena kontrol ada di tangan Anda. Satu-satunya instrumen investasi yang harganya bisa kita kontrol adalah properti. Nah, mari kita lihat instrumen investasi yang lain terlebih dahulu. Jika Anda investasi misalnya di pasar saham, harga saham bergantung pada kemauan pasar. Anda sulit untuk memiliki kontrol harga suatu emiten, tapi jika Anda memiliki uang yang banyak, Anda masih bisa memengaruhinya.
Namun secara umum tetap sulit untuk dikontrol. Sedangkan emas juga sama, harga emas tergantung pada pergerakan pasar. Dan untuk mendapatkan uang dari emas, Anda harus melepas kepemilikan Anda dan itu tidak bisa tidak. Sekarang bandingkan dengan investasi properti. Sebagian besar kontrol ada di tangan Anda. Jadi Anda bisa menaikkan harga dengan mudah dan cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara misalnya emotion buying. Maksudnya adalah rata-rata membeli properti karena didasarkan oleh emosi orang itu sendiri. Dan emosi itu biasanya dipengaruhi oleh panca indera kita. Sehingga misalnya nih Anda bisa merenovasi properti Anda seperti mengecat warna dari properti Anda jika sudah mulai kusam dan mungkin mengganti lampu-lampu yang lama dengan lampu yang baru supaya pencahayaan lebih bagus. Mungkin hal-hal kecil ini tidak terpikirkan oleh Anda. Namun hanya dengan misalnya Anda cat dan mengganti lampu pada properti Anda atau rumah Anda, itu sudah bisa meningkatkan harga jual Anda di mata calon buyer Anda. Emotion buying tadi. Anda juga mungkin bisa memberikan contoh taman simple pada rumah Anda, menambahkan AC dan mungkin sesuatu yang sangat simpel yaitu pengharum ruangan. Sehingga ketika calon buyer atau pembeli Anda masuk ke rumah Anda, mendadak rumah Anda jadi sejuk dan nyaman dan wangi sehingga calon buyer Anda akan semakin tertarik. Kemudian misalnya jika Anda sedang BU, Anda juga bisa menurunkan harga jual Anda sehingga properti Anda bisa terjual lebih cepat. Jadi intinya kontrol properti sebagian besar di tangan Anda. Yang keenam, properti adalah instrumen investasi yang memiliki leverage terbesar. Properti adalah satu-satunya investasi yang memiliki leverage atau daya ungkit terbesar. Jadi Anda bisa membelinya dengan modal yang sedikit. Contohnya, misalkan ada properti yang dijual dengan harga 1 miliar. Anda bisa memiliki aset tersebut dengan modal hanya 100 atau 200 juta saja. Kemudian sisa modalnya 800 atau 900 juta bisa Anda lakukan pembiayaan melalui pinjaman bank. Sehingga Anda bisa berinvestasi dan memiliki aset senilai 1 miliar bahkan dengan modal yang sangat sedikit. Bahkan dalam kondisi tertentu Anda tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali dan bahkan mendapatkan cashback jika Anda menemukan properti di bawah harga pasar dan hasil dari appraisal bank tersebut mengenai aset yang mungkin Anda incar lebih tinggi dari harga beli Anda. Tapi untuk membeli properti tanpa modal dan mendapatkan cashback itu semua membutuhkan skill dan pengetahuan khusus agar Anda bisa berhasil melakukannya. Nah, penjelasan membeli properti tanpa modal akan saya bahas nanti di video yang berikutnya supaya penjelasannya lebih enak. Oke, sekarang coba kita bandingkan dengan instrumen investasi lain seperti saham, futures, atau cryptocurrency. Meskipun Anda adalah seorang yang jenius di bidang saham, future, atau kripto dan bisa menghasilkan capital gain secara konsisten, bank tetap tidak akan memberikan pinjaman kepada Anda untuk berinvestasi di instrumen investasi tersebut. Karena bank hanya percaya kepada properti. Inilah kelebihan investasi properti yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi yang lain. Sebagai contoh, katakanlah Anda punya uang 100 juta. Berinvestasi di instrumen A. Misalnya instrumen A ini adalah kripto atau saham. 100 juta Anda akan mendapatkan aset senilai 100 juta. Dan sekarang kita bandingkan jika kita berinvestasi di instrumen B. Saya kasih contoh yang B ini adalah properti. Sebesar 100 juta, Anda bisa mendapatkan aset senilai 1 miliar. Sama-sama 100 juta, tapi kalau di instrumen investasi A, saham dan kripto, Anda hanya mendapatkan aset senilai 100 juta. Tapi kalau yang di B, investasi properti, Anda bisa mendapatkan aset yang senilai sekitar 1 miliar. Katakanlah Anda berhasil melipat gandakan aset Anda sehingga naik 2 kali lipat. Maka di investasi A yang tadi 100 juta nilai asetnya akan naik menjadi 200 juta. Capital gain yang Anda dapatkan hanya 100 juta. Sedangkan di instrumen investasi B, properti,
Katakanlah Anda berhasil melipat gandakan sama, naik 2 kali lipat, maka aset yang awalnya hanya nilainya 1 miliar akan naik nilainya menjadi 2 miliar. Sehingga capital gain yang Anda dapatkan adalah sebesar 1,9 miliar rupiah. Karena modalnya Anda hanya 100 juta saja. Sekarang Anda bisa memilih mau berinvestasi di instrumen investasi A atau yang B, properti. Yang ketujuh, salah satu kelebihan investasi properti adalah kita bisa mendapatkan uang tanpa menjual atau sering di pasar disebut dengan refinancing. Hanya sedikit investasi yang bisa seperti ini. Selain dengan menyewakan atau menjadikannya sebagai tempat usaha, Anda bisa menikmati kenaikan harga properti dari tahun ke tahun tanpa harus menjual properti tersebut. Ini dinamakan dengan refinancing. Refinancing atau pendanaan ulang seringkali dilakukan untuk aset-aset properti agar kita bisa mendapatkan modal tambahan untuk membuka bisnis atau berinvestasi lagi pada aset properti yang baru. Kemudian, dari aset properti yang baru tersebut usahakan untuk kembali menciptakan cash flow positif sehingga aset dan uang kita akan menjadi semakin berlipat ganda. Yang kedelapan, properti bisa dimanfaatkan sebagai sarana penghematan pajak yang legal. Jadi secara pembukuan nilai bangunan sebuah properti bisa disusutkan setiap tahun. Di sini yang disusutkan hanya nilai bukunya, tetapi nilai sesungguhnya tidak pernah susut kecuali bangunan itu tidak terawat dan mau roboh. Nilai penyusutan tersebut bisa dimasukkan sebagai biaya yang akan mengurangi tingkat keuntungan usaha Anda sebelum terkena pajak. Yang kesembilan, bank sangat suka dengan pinjaman investasi properti. Jadi, bank tahu persis bahwa resiko investasi properti jauh lebih rendah dibanding jenis investasi lainnya. Ini terbukti bahwa bank tidak bisa meminjamkan uang kepada Anda di jenis investasi lain seperti saham, kripto, atau futures. Meskipun Anda adalah seorang yang jenius dalam bidang trading saham, kripto, atau futures secara konsisten, Anda selalu meraih profit, bank tidak akan pernah mau meminjamkan uangnya. Bunga kredit properti jauh lebih rendah dibandingkan dengan kredit lainnya. Selain itu, jangka waktu pinjamannya juga jauh lebih panjang. Kredit lain misalnya nih mobil mungkin hanya 1-5 tahun, tapi di properti bahkan Anda bisa berhutang sampai dengan 20 tahun. Jadi, kapan lagi kita bisa berinvestasi dengan menggunakan uang pinjaman dari bank? Ya hanya di properti. Jadi inilah 9 alasan kenapa kita harus berinvestasi properti. Jangan tunggu beli properti, tapi segeralah beli properti dan tunggu. Berinvestasilah di properti untuk menjadi kaya, bukan menjadi kaya dulu baru berinvestasi di properti. Jangan lupa subscribe, juga komen, like, share, dan kita bisa diskusi tentang properti yang lainnya. Tetap ikutin channel kita. Thank you dan see you.